Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Ribut di BLT tuh. Di situ mulai timbul ide kiniko indak pemerintah nan ribuan dah kamari pemerintah wagih tiba kemari awagih lado awagih lele awak siang lele gitu. Iya awak model tuh awak ceto jetim tiba misalnya dari kelurahan atau kecamatan tiba kemari ndak ada lado rumah wagih lado kah masalah ke lado. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Sebuah terobosan dilakukan seorang pemuda di kota Pariaman. Ketika didapati keluarganya tinggal dikelilingi sampah, ia kemudian resign dari pekerjaannya yang sudah mapan di sebuah perusahaan otomotif nasional di Jakarta. Kemudian fokus membersihkan kawasan tersebut. Keputusannya berhenti bekerja membuat keluarganya terkejut. Malahan ditentang keluarganya, karena kawasan tumpukan sampah tersebut sudah menjadi tempat penumpukan sampah oleh lingkungan tersebut. Orang tua kan sampai sedih loh, yang lain lah ya pamainan tuh ndak mangga sampah gitu. Dan alhamdulillah dek sampah kok bisa kenal Pak Camat. Iya. Bisa kenal sama bisa kenal. Sampai wali kota pun awak kenal jadinya leh. Kalau dinas iya. Datuk Febi pun lah benar sih kok. Iya, Datuk Febi ya lah. Kau masih di tempat kerja dalam motor lu tentu lo. Iya, aku pada sih jo lainnya gagah tapi orang tak tahu jo ada. Iya. Kalau di situ dek sampahku kenal lo asadolanya. Dek sampah lah. Ibu Sinta Dirjen lah kemari. Ibu Sinta LKH yang bagian B3 ini direkturnya lah kemari Ibu Sinta. Tuh. Barang lama wadek meyakinkan orang gaek gitu kok. Itu kan aja mental orang gaek wah. Meyakinan pokoknya bisa dikeluarkan. Sampai kini lo yakin dah maksudnya. Ibaratnya namanya orang tua kan nama itu kan rancak lah sarjana aja ya aku nampak beliau lingkungannya kalau istri awak lah dukung apa yang obe tapi orang tua masih tapi dengan sabar kan misalnya ada berita-berita di media sosial kok dedek mah lebat gini ya ada itu lah kenal seni ya dan lah dari sampah kok awak lah misi sampai ke kelurahan desa-desa bahkan sampai ke kota dan kabupaten di luar Pariaman gitu. Isi materinya pada Panjang, Batu Sangkar gitu, Salunto gitu. Jadi narasumber. Narasumber. Kalau masih di situ tuh tahu lah. Tidak di situ tahu lah. Pemuda lulusan Universitas Andalas tersebut terus bergerak. Masyarakat dan tetangga pun kemudian seakan menertawainya. Seorang sarjana yang sudah hidup mapan di Jakarta, tiba-tiba kini mengurus sampah. Tak sedikit pula yang menduga-duga dirinya ada masalah. Ia kemudian melakukannya sendiri, mengemasi tumpukan sampah di lingkungan rumah keluarganya. Masyarakat pun yang biasanya membuang sampah di kawasan tersebut menjadi terkejut. Kemana lagi mereka akan membuang sampah? Tapi ia memberikan penyuluhan agar sampah-sampah yang akan dibuang tersebut harus dipilah. Harus dibedakan sesuai dengan kondisinya. Perlahan kemudian masyarakat pun mengikutinya. Kamu susah bana. Tapi masyarakat umumnya kalau di Kelurahan Namboko, kalau lah merasakan pitih lah dapat nikmatnya rancak. Kalau dulu kan alun dong. Dibuatnya kan namanya di Pariaman kan Cimehe di kampung. Layo di tempat si anu keraju dulu gagah kok mau mencacak sampah ya aja. Keraju apa itu kan dulu itu suatu motivasi dah waktu. Di pagalaknya wak aja. Dan sarjana ge di bawah-bawahnya. Sampah ge dan none. Iya, tempat orang
Setelah itu adek memberikan rangsangan. Sampah-sampah yang bernilai jual akan dibelinya. Prosesnya, sampah organik langsung ada proses jual beli. Sedangkan sampah anorganik disepakati dalam bentuk pembayaran melalui buku tabungan. Berarti lah berubah pola Walah. soal pengelolaan sampahnya gitu. Alah berubah. Beko sore itu bekonya kan masak kok ibu-ibu kok. Beko lah. Lataknya suka kok. Sampah kok kayak bekas kangkungnya, bayamnya. Itu lah terpisah. Alah organik Oh, lah, masuknya iya, lah. iya. Nasi rasanya rasanya gitu. Kau nak beko atan embes kok. Kau datang tu. Jangan masak itu lo. Kau khusus sayurnya juga kan. Kalau untuk nasi sama kulit buah tanah lain beko. Masuk kamari. Beko tukang buah-buah pisang goreng dan lainnya tu kamar sore kamari itu. Daripada nanti nyotan di muka kadenya pagi lo baru diangkut. Hanya sampai ke pasar kan, singgah kamari dulu. Yang di Jaket Surabampan enggak, Pak? Langsung besi buku tabungannya kata. Kalau yang organik enggak dong. Yang organik tuh jual beli, Pak. Oh, jual beli. Nanti kalau yang anorganik baru tabungan. Karena pertama dulu kan organik tuh kalau nabung masih bingung berapa kok harga ini. Da pasarannya pun ada baca referensi ada kamu anon gitu. Iya. Neko takutnya awak salah lo kan karena hubungi lo ayo persatuan BSF Sumbar lo kau tahu hatakah yang patang kau awak jual di bawah harga kan hubungi. Nggak usah jual dari mana tahu Pak? Ya ambo dapat laporan aja. Ya Pak bisa ambo jual aja. Tahu bela dah. Iya. Ya ada komunitasnya kira ya. Karena untuk koi, arwana, ikan-ikan mahal lah. Ikan-ikan mahal itu membutuhkan protein yang tinggi. Cupang kan yang hiasannya. Kalau tadi lele celai. Lele. Wujud dari tabungan tersebut bisa juga diganti dalam bentuk pulsa. Ada juga masyarakat yang meminta agar tabungan tersebut untuk membayar PBB. Kini sedang dipersiapkan tabungan tersebut untuk umroh dan haji. Di mana di situ bisa menukar sampahnya dengan token, bayar misalnya dia mau bayar token mati. Di bawahnya sampah 5 kilo, awak ge token 20.000. Oh. Pertama awal model tuh sudah tuh nabung bayar pajak dari cerita sama camat. Jadi beliau punya ide camat kalau ditukar dengan pajak katanya. Jadi kita lalu kali Pak Camat ya. Lalu kali. Nyo kan target kau pajak kau di pemerintah. Targetnya. Iya. Tapi kalinya lalu ada. Iya, nyo kan nyo ada target lo kan. Jadi kalau token jo pulsa lah selesai ya. Lah selesai. Pajak lah selesai lah. Pajak lah. Kurban yang alun deh. Ada rencana kurban? Aloi. Jadi mio kurban misalnya mau kurban ini kan kurban 2.300.000. 2.300.000. Ayo nabung sama 2.300.000 kita daftarkan langsung ke masjid atas nama si A, atas nama si B, ini dia. Kumpulkan sampah rumah. Iya, bisa bayar kurban. Itu baru. Bisa. Itu cerita-cerita ngawur ngidul aja Pak Camat model dah. Tapi bukan tidak mungkin itu bisa diwujud. Semoga. Dari sampah yang dikelola dan diolahnya, produk yang dihasilkannya berupa pupuk padat dan pupuk cair berstandar nasional. Maggot yang bisa dijadikan untuk pakan ternak berprotein tinggi, ekoenzim, atau cairan sejuta manfaat. Produk di Sikoko pertama bana maggot. Maggot tuh bisa jadi pakan ternak yang berprotein tinggi. Hasil uji labor awak 51,20% proteinnya. Tapi analisa bisa sampai 65%. Awak masih bisa kajakan untuk protein jangan ragu lah. Ya. Insya Allah protein kalau dibanding dengan pelet-pelet komersil jauh lebih tinggi kok yang di maggotnya. Kalau BSF yang mati, BSF itu kan kawin jantan mati, bertelur, betina mati. Itu proteinnya lah 35% lah. Lebih selalu untuk jadi pakan. Wah kumpulan, wah gen kelele kok yang mati-mati itu gitu. Sudah tuh maggot basahnya yang hidup tuh yang segar awak jual 7.000 sampai 8.000 sekilo. Kalau yang kering itu kapatang awak sempat menjual 80 lah kena komplain sama komunitas.
harusnya 120 lah komunitas BSF Sumbar. Ayo, itu mau menjatuh pasar mah dek isinya. Adih lah juga kan awak ndak membuat karyang lah dah DP komplain yang segar-segar lagi lah juga. Awak alun karena karyang itu ribet loh. Pakai open loh, pakai dimasak lo dulu kan ribet ya. Sedangkan awak masih butuh tenaga kerja awak lumbara kan. Masih awak sama kawan-kawan sekitar 2 orang alun bisa sampai produksi banyak. Sudah tuh itu yang magot. Sudah tuh pupuk tuh ada 2 macam loh, pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat itu ala berkomposisi standar nasional, pupuk cair ala loh. Dan alhamdulillah Allah mulai dinikmati oleh para petani yang ada di Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten dan kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat karena harganya murah meriah dengan komposisi standar nasional. Harga murah meriah, komposisi standar nasional. Iya. Sudah tuh ada namanya ekoenzim, cairan sejuta manfaat. Iko alun ado tes kalabor kodoh komposisinya. Tapi kalau baca-baca jurnal itu tuh ekoenzim ko pertama kali kan dokter yang ada di Thailand yang menemukannya untuk jadi pembunuh bakteri bisa penambah bisa jadi daya makan untuk pupuk, tapi ini belum bisa jadi pupuk tunggal. Misalnya walau punya bagian pupuk mah wagilah ekoenzim tuh untuk penyuburnya gitu. Pembunuh bakteri bisa juga, penghilang bau bisa juga. Hasilnya Pak? Hasilnya bagus. Bagus. Bisa diuji ya. Kalau uji labor belum, tapi kalau yang awak pakai lah. Dalam penerapannya lah. Awak pakai. Contohnya memang belum ke tanaman awak pakai, tapi ke pupuk awak. Pupuk awak itu tadinya busuk, namanya organik. Bohong kalau yang nak berbaun kan. Yeah. Organik itu pasti berbau, namanya limbah kan. Yeah. Nah, dengan menghilangkan baunya itu dan menambah komposisi lebih bagus lagi, mikrobanya lebih bagus. Kasihlah ekoenzim tadi, baunya alhamdulillah mulai. Menariknya lagi, khusus pupuk yang dihasilkan ada sesuatu yang tak biasa. Kendati pasarannya sudah menyasar ke seluruh daerah di Sumatera Barat, namun khusus petani di kawasannya akan diberikan secara cuma-cuma jika ada yang meminta. Selain itu, peternakan lele yang dikelolanya memberikan pakan yang diolahnya dari sampah organik, khususnya dari sayuran dan buah-buahan. Selain rasanya yang berbeda, peternakan lelenya tidak berbau. Jika ada masyarakat yang benar-benar butuh, daripada tidak ada yang akan dimasak, ia pun mengizinkan untuk mengambil langsung asal diberitahu kepadanya. Lele pakai no? Pakai kok. Organik kok. Wanda sayur aja. Nah, ada makan bangkai lele ada. Ada pakai bang. Iya. Di nano lagi itu sayur. Sayur. Ya. Biasanya bangkai. Ayam. Pelet gitu. Khusus organik itu banyak lele ada. Lele kami dari enggak banyak, dari 500 ratusan enggak salah. Itu dibantu sama Pak Camat sama orang perikanan waktu itu. Aduh pengaruh Bang. Lele makan sayur aja, lele makan bangkai kan? Pengaruhnya mungkin awak tak tahu mana ada, tapi kalau orang yang lah menjual lele organik tuh kecilnya tuh ada. Nah, di proteinnya tuh jauh lebih tinggi yang organik. Lebih sehat yang organik, jelas makannya apa. Yang dimakannya jelas gitu. yang dari raso kok manis lele kok misalnya. Jadi memang kami kok yang lele kok dah memang baru perdana kok. Baru kini wak coba lele yang organik yang dia pendedek karena baru dibantu ke Batang baru. Ini ayo, udah berapa tahunnya tuh bantuan dari camat kan? Atulah di bookingnya di warga situ. Ada poson, ada sambal kok dia nambiak kok dek sih. Diambil lah sih. Ada sih. Kentan sayu isko jalan. Tidak ada di booking itu, iya bang. Beko dulu iko di anon, nggak tahu doh cek. Kalau kan umumnya di situ kan masih payah ya kan, masih pokoknya yang ada dewa awak-agiannya gitu. Belakangan ia justru malah kewalahan. Kapasitas produksinya yang 100 kg tidak tercukupi oleh sampah yang dibuang masyarakat ke tempatnya. Sehingga ia harus mencari tambahan sampah ke pasar Pariaman. Kalau untuk pupuk dari bahannya tadi cukup warga atau anggota awak mengumpulkan?
Kalau awak ke pasar, nanti ada Harus cari ke pasar. ke pasar. Nggak. Kalau untuk yang warga nggak cukup dong. Karena paling sampah orang masyarakat itu setengah soy. Karena awak sehari itu bisa 100 kilo awak kelola kok. 1 kilo. Kapasitas kelola. Ya kalau awak 100 kilo sehari. Sehari 100 kilo tuh minimal kadang bisa jatuh itu kadang di bawah itu. Tapi awanan 1 kilo sehari. Kalau ditambah lagi komposter mungkin bisa tambah banyak. Bisa tambah banyak dan permintaan pasar alhamdulillah lah bagus, lah rancak dan kini awak lah mulai ke daerah Pariaman Tengah ya, tapi lah desa lain Pariaman Kawah Timur itulah mulai pakai itu. Sudah itu kalau untuk tanaman yang jadi langganan kami itu jahe merah, petani jahe merah, petani porang, petani bunga penjual bunga apa namanya itu? Kios bunga, kios bunga. Terus tanaman-tanaman boga yang ada di rumah tangga, tanaman rumah tangga. Kalau sampah untuk pupuk, jual sampah plastik mana banyak tuh? Rata-rata per hari itu. Banyaklah sampah organik lah. Kalau sampah plastik kok kadang sehari itu nggak sampai 10 kilo dah. Nggak sampai 10 kilo. Nggak sampai 10 kilo. Kalau organik sampai. Karena mensosialisasikannya masih agak susah. Karena kan kalau nyemobok kemari kok kan dalam menjemput. Karena kan kayak pemulung pakai motor kan masih ada. Iya. Nah, pakai motor, harganya sama jawabnya gitu. Tapi yang membedakan nanti kalau itu kan langsung dibayar, kalau kan nabung. Kalau orang-orang yang model itu kan maunya cash. Tapi yang cash adalah dia kayak botol aqua kadang itu lumayan besar 250 itu juga. Dalam sekilonya 2000 nya kan. Sekilo itu sekitar 30 botol. 30 botol. Kalau di Siko lah barato 7.000 mati. 7.000 mati. Nah, jual ke kilo cuma dapat 2.000-nya. Yang besar. Jadi botol itu untuk pupuk. Ya untuk isi pupuk. Kenapa itu pakai? Kalau misalnya botol awak balik kemasan luar, pertama isinya tambah keteknya 1 liter atau 2 liter. Harga tambah mahal. Warga awak tidak menikmati. Tujuan awak Siko kan untuk menikmati warga. Iya. Nah, kecuali adalah kelas industri, ndak kalau tempeknya dok. Kalau kan masih ibaratnya UMKM rumahan gitu. Selain itu, juga dihadirkannya program baru untuk masyarakat di lingkungannya, yaitu Halamanku Uang Sakuku. Wak suratilo patang ke Dinas Pertanian, awak minta bibit lele, bibit tanaman, sama bibit ayam. Jadi nanti yang punya perkarangan rumah itu kita bikin program namanya Halamanku Uang Sakuku. Jadi ndak masak mambik lah duit surang. Mambak agak lalu hanya ayamnya ada. Nanda ikan lele diambil seorang budidaya ember. Pakai ember 2 bulan wak panen. Wak coba makanya berani minta bibit lele itu. Atan rumah. Kalau yang punya halaman hanya bisa bertanam ya tanam. Kalau hanya bisa pakai ikan lele pakai ikan lele. Bahan awak? Iya. Kemudian bahan cuman mengarik-ngarik aja nya. Iya. Wagi kok 500 cie. Sekabek tuh. Enggak, sekabek kok 5.000. Oh, sekabek itu dapat 5.000 deh. Satu botol berarti. 10 buah kok. Itu berapa botol tuh, Bang? Cie kok 5 botol. Jadi 50 botol. 50 botol jadi itu. Sampai 10 sampai 50 botol. Iya. Selain itu, tingkah menariknya, jika ada yang berkunjung ke tempatnya, akan diberi oleh-oleh dari produk yang dihasilkannya, di antaranya cabai atau lele. Target awak yang miris awak kewatan COVID-19 itu kan pemerintah lah berupaya untuk menolong, dan kadang data itu kan tidak sampai tanpa banyak mana orang pulang kampung atau bahkan tidak terdata tuh. Ribu Pak. Iya. Ribu di BLT itu. Di situ mulai awak timbul ide kini ko indak pemerintah nan ribuan doh kemari pemerintah wagih tiba kemari awagih lado awagih lele awak siang lele gitu. Iya awak model tuh awak ceto jetim wak tiba misalnya dari kelurahan atau kecamatan tiba kemari ndak ada lado rumah wagih lado kah masalah kalau lado. Program pemerintah pusat kan ketahanan pangan.
Ada bang? Tapi minum Ukiran. sedotan sama gelas. Jadi kalau orang mau minum nggak perlu pakai pipet lah dong. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.